waktu masuk di tahun 2020 saya diingatkan Tuhan untuk ayat ini. Dan ini perjalanan panjang yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka mengalami pergumulan yang cukup berat, dan ini menjadi penghiburan bagi mereka. Dan ayat 10 ini menjadi peneguhan bahwa Allah menyatakan Allah itu ada dan Allah bersama-sama dengan mereka. Dan memang pada akhirnya bahwa pergumulan mereka mendapatkan jalan keluar. Nah, ini hari ke-15 ya, di bulan pertama tahun 2020. Masih ada 11 bulan di depan. Saya rindu menyampaikan ini untuk mengajak semua kita yang hadir untuk melihat bahwa baik tahun 2025, baik tahun 2020, Allah kita tetap sama. Allah yang memberikan janji, Allah yang memberikan firman Tuhan, Dia pasti sudah menggenapi, akan menggenapi, dan terus menggenapi. Dan bukan berarti tahun 2026 itu kita tidak bisa melakukan apapun juga, ataupun begitu banyak tantangan pergumulan. Tapi kita belajar apa sih yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini untuk kita bisa semangat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama kita melihat di sini saudara, pembukaan di ayat 10. Janganlah takut. Saya pikir ini menjadi satu motivasi untuk kita. Perkataan janganlah takut ini menandakan bahwa setiap kita memiliki perasaan ini. Entah itu anak kecil, entah itu yang SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah berumah tangga, bahkan kita yang ada di dalamnya. Bahwa perasaan takut itu manusiawi. Perasaan takut itu dimiliki oleh setiap individu. Dan takut itu menandakan bahwa kita terbatas. Takut besok itu bagaimana? Takut anak saya bisa nggak sekolah? Takut saya masih bisa nggak berusia 50 tahun? Takut masih bisa nggak 60 tahun? Masih bisa nggak 70 tahun? Takut apakah istri saya masih kuat? Banyak sekali kita mengatakan orang tua saya masih bisa ada ketika saya bisa di usia level seperti ini. Kan begitu. Takut dengan sesuatu yang sebetulnya belum tentu terjadi, tapi itu membayangi setiap individu. Dan ketakutan ini kadang membuat kita tidak bisa berdaya, tidak berdaya. Bahkan sekali kita merasakan bahwa kita ini lemah, kita tidak kuat. Saudara, perasaan itu memang dikatakan itu manusia. Tapi siang hari ini kita belajar bahwa perkataan janganlah takut ini perintah Tuhan, perintah Allah kepada kita. Janganlah takut, meskipun banyak alasan untuk kita menjadi takut. Salah satu contoh, kan dibilang ini gaji pegawai negeri, saya tidak tahu apakah termasuk di dalam TNI atau akan naik. Lalu sebelum itu naik, harga-harga di pasar mereka sudah kompak untuk naik. Ini hanya salah satu. Dan yang merasa itu masih ibu-ibu. Karena mulai putar otak dengan yang namanya naik. Dan biasanya saudara, kalau harga sudah naik, dia nggak mau lagi turun. Karena harga itu dia hanya tahu naik tangga, dia tidak tahu turun tangga. Nah, ini bisa menjadi salah satu pokok untuk takut. Lalu kalau 26 Januari sudah seperti bagaimana untuk bulan-bulan selanjutnya? Lalu ketika kita mendengar di sana ada bencana, di sini ada bencana, lalu anak mau sekolah bagaimana? Kalau kita hanya berputar-putar di sini, kita nggak bisa berdaya, nggak bisa apa-apa. Dan memang itulah yang iblis senang. Ketika dia memberikan rasa takut, membuat kita inferior, membuat kita tidak berdaya. Padahal pada siang hari ini kita membaca Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan janganlah takut. Pasti ada peristiwa-peristiwa besar nantinya, kita berdoa. Tapi dengan perkataan ini, itu paling tidak memberikan ketenangan bagi saudara dan saya. Memberikan ketenangan, ada garansi dari Tuhan. Jangan. Lalu disambung lagi, kan tidak kita semua. Sebab aku menyertai engkau. Saudara, saya pikir ini sudah jaminan yang luar biasa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Allah bilang aku ada engkau. Anakku, aku ada engkau. Sekalipun engkau di kota, sekalipun engkau di ujung timur Indonesia, aku ada menyertai.
kadang-kadang sudah melampaui dengan kapasitas kita merasa wes lah. Ya. Jadi saudara, ketika saudara mengalami rasa takut, itu berarti saudara kasih mengenal. Itu wajar. Karena rasa takut itu membuat kita memerlukan satu pribadi yang tidak terbatas. Siapa? Allah. Aku, sebab aku menyertai engkau. Pada waktu bangsa Israel mengalami begitu banyak pergumulan, kekacauan yang luar biasa. Mereka nggak tahu apakah mereka ini bisa sampai kepada tanah perjanjian. Apakah mereka bisa menjadi satu bangsa yang mandiri? Apakah mereka bisa menikmati janji firman Tuhan? Tapi firman ini datang kepada mereka, dan ini membuat mereka kuat dalam kepedihan, dalam pergumulan mereka, dalam ketidakpastian, di dalam keraguan mereka, bahwa firman Allah itu datang jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kita bisa berjanji, tapi kita sendiri sekali lupa akan janji. Tapi ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janji. Dia akan menempati. Bagaimana caranya itu dengan cara Tuhan, dengan kondisi yang ada. Saudara, saya mengatakan, mari kita masuk ke tahun 2026 dengan frase ini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tapi tidak cukup sampai di situ, ada sambungannya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Sejauh mana saudara mengenal Allah, saudara? Sejauh mana saudara menyerahkan hidup saudara kepada Allah? Sejauh mana saudara percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara? Ini yang penting. Pada waktu saudara sambung baru, pada waktu saudara krisma, pada waktu saudara sidi, pada waktu saudara palua, ya, itu kan momentum di mana kita menyatakan, kita memberikan reaksi kepada iman percaya kita, kepada dunia, kepada Tuhan, kepada jemaat, bahwa saya mengaku di hadapan banyak orang firman Tuhan, bahkan di hadapan hamba-hambanya, saya percaya kepada Allah itu. Betul? Tetapi dalam perjalanan ini yang kadang bikin kita jungkir balik. Momentum awal kita berani, tapi dalam perjalanannya bagaimana kita sungguh-sungguh hidup dengan iman kita. Karena ada banyak sekali saudara yang terjadi